Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh PLT Pusat Krisis Kesehatan Bapak Dr. Sumarjaya SKM MM MFP CPA, dan Ibu Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Ibu Dr. Nima Dedia Permata Laksmi DMKM, serta yang saya hormati Head of Mission Mr. Walter Lorenzi, dan yang saya hormati MSF Medical Activity Manager Dr. Albarisa Sobri Abdallah, dan yang saya hormati MSF Koordinator Project Bapak Dr. Joni, serta Bapak Ibu sekalian hadirin serta anak-anakku yang saya cintai. Mungkin semua heran kenapa saya mendapat undangan, kenapa Menteri Sosial menjadi tertarik untuk datang, dan saya sampaikan saya datang sendiri. Saya tidak disposisi sejak awal. Kenapa saya tertarik dengan kegiatan dari MSF dan dokter lintas batas ini? Kenapa? Mohon maaf, kami di Kementerian Sosial memang nangani yang semua masalah sudah selesai. Maksudnya semua masalah yang harus diselesaikan. Contohnya misalkan, kami menangani anak-anak yang punya masalah, baik masalah narkoba, kenakalan remaja, sampai nangani masalah anak-anak teroris, juga anak-anak yang terkena dampak dari permasalahan keluarga. Jadi saya kenapa menjadi tertarik, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga ingin karena di surat juga ada tentang bagaimana penanganan korban bencana. Jadi kemudian saya ingin datang, meskipun sebetulnya saya harus membuka hari disabilitas. Sebetulnya sudah kita mulai sejak tanggal 3 Desember lalu, namun kami setiap minggu kami mempunyai program, yaitu Indonesia Melihat, Indonesia Melangkah, dan Indonesia Mendengar. Jadi di acara itu kami memberikan bantuan untuk alat bantu dengar, alat operasi katarak, kemudian untuk Indonesia Melihat, kemudian Indonesia Melangkah kami berikan alat bantuan kursi roda dan lain-lain. Nah, namun saya sampaikan saya tak datang di sini dulu gitu. Saya ingin menyampaikan, seringkali kita kaget. Kalau saya di Surabaya memang saya berusaha bagaimana preventif ini yang saya siapkan. Tapi kami nggak bisa. Saya sekarang nggak bisa itu karena kami menangani saat setelah kejadian. Jadi ini bedanya. Kalau saya di Surabaya sebagai wali kota, saya nangani sebelum kejadian. Contohnya sebagai saya saat di Surabaya, saya membuat posyandu remaja. Mungkin tidak ada di tempat lain, tapi saya membuat ini untuk menangani masalah remaja. Kenapa? Seringkali kita ngomong bahwa remaja itu setelah dia SMP. Sekarang anak 10 tahun, anak 8 tahun, kalau saya tanya, itu kamu ngerti enggak sesuatu yang kotor dan jelek gitu, perbuatan yang kalian nggak boleh lakukan. Mereka anak kecil usia 8 tahun dia sudah bisa jawab, saya Bu, apa itu? Pornografi. Mengerti dia sudah. Nah, yang sedang kita tidak sadari bahwa ini dengan dampak daripada gizi kemudian informasi, usia anak ini menjadi pengertiannya menjadi maju. Dia usianya menjadi bukan usia 14 tahun lagi, bukan usia 16 tahun, tapi dia sudah anak usia 8 tahun, dia mengerti. Bahkan mohon maaf, ada yang saat itu juga hubungan antar mereka.
masih usia 10 tahun, 11 tahun. Bahkan kami nangani anak usia 10 tahun hamil, anak usia 11 tahun hamil. Nah, yang lebih parah lagi adalah, makanya kemudian saya sampaikan Bapak Presiden, ini tidak boleh dilepas hukuman ini. Seringkali kemudian karena ada konflik keluarga, anak-anak jadi korbannya, mereka dirawat asuh oleh bapak tirinya. Nah, yang ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menjelaskan kasih sayang seorang bapak kepada anak, kasih sayang seseorang dengan kekasihnya. Ini yang anak-anak tidak bisa membedakan seringkali. Nah, kenapa yang terjadi adalah saat kemudian anak-anak itu dia menyayangi ayahnya, ayah tirinya, atau bahkan saudara di sebelahnya, itu dia melakukan hubungan yang diminta oleh ayah tirinya atau saudaranya itu seperti seolah-olah dia menyayangi. Saya mohon dibantu ini. Kenapa saya maksakan saya datang, Bu Menteri Sosial, kok ngapain kesini juga gitu kan? Jadi ini ada kontradiksi antar pengertian kasih sayang. Ini PR lagi untuk kita. Terus terang saya juga bingung ini nangani. Dan itu saya temukan bukan sekali, kami menemukan itu berkali-kali case itu. Nah, yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, memang impact dari COVID luar biasa. Namun sebetulnya anak-anak dengan kita lakukan healing, dengan lakukan pendampingan itu sangat lebih cepat. Contohnya misalkan kejadian Cianjur, saat hari pertama saya melihat anak-anak itu cenderung murung, cenderung sedih, bahkan bingung begitu. Tapi kemudian kita lakukan LDP, layanan psikososial mereka, ternyata kembalinya sangat cepat. Dalam waktu 1 minggu mereka sudah ceria kembali. Bahkan sekarang kami dirikan sekolah darurat, mereka ke EPI kembali karena mereka bisa sekolah meskipun sekolahnya di dalam tenda. Mereka sudah sangat bahagia. Namun saya ingin titip juga, karena ini dokter lintas batas, jadi saya ingin menyampaikan, kemarin terus terang saya kejadian bencana berat yang masif seperti ini baru pertama 2 tahun, hampir 2 tahun saya jadi menteri. Hari pertama lahir seorang anak di dalam tenda. Saat itu saya bersyukur, malam begitu kejadian, malam saya langsung perintahkan ada 2 dokter di Kementerian Sosial, tolong turun dengan bawa seluruh perawat. Kita tinggalkan balai layanan di balai, turun kita untuk menangani betul. Tiap hari lahir bayi, dan itu saat ini sudah ada 7 bayi lahir di bawah tenda. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu dipikirkan adalah, ya saya bersyukur para ibu-ibu ini tidak perlu penanganan khusus untuk saat melahirkan. Jadi perawat kami cukup perawat kami. Nah, yang jadi masalah saat itu adalah gimana banyak sekali eksiden patah tulang. Saat itu rumah sakit tidak bisa untuk dioperasikan karena setiap berapa jam ada gempa. Kita takut berada di dalam gedung. Nah, sehingga saat itu mungkin nanti bisa didiskusikan. Saat itu adalah saya memaksa dokter rumah sakit untuk merujuk karena saya pernah patah. Tangan saya patah membersihkan got saat saya jadi wali kota. Nah, betapa sakitnya patah itu, sehingga saat begitu ada orang teriak mengerang itu langsung
langsung kirim rujuk gitu. Karena saya tahu saat itu tidak mungkin dilakukan penanganan cepat di rumah sakit di Cianjur. Jadi karena itu saya ingin menyampaikan mungkin hal-hal seperti ini kita bisa bahas bersama-sama untuk supaya tidak ada lagi korban tambahan karena penanganan yang terlambat. Itu saya pikir yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih, mudah-mudahan apa tadi yang saya sampaikan bahwa remaja kita mengalami permasalahan karena dengan perbaikan gizi, dengan kondisi kemajuan teknologi, maka remaja kita sudah berubah. Yang dulu yang dikatakan sesuatu itu remaja yang memang benar-benar dia secara balik itu secara medis itu dia menjadi remaja. Tapi sekarang tidak. Anak-anak yang usia bahkan belum secara medis dikatakan dia remaja atau dia itu sudah mengerti tentang hal-hal tersebut. Jadi karena itu saya berharap ini bisa didiskusikan, karena demikian pula pengaruh dari narkoba, pengaruh dari pergaulan bebas, pengaruh dari radikalisme itu juga sangat berpengaruh. Saya ingat sekali pertama saya jadi menteri, saya dihadapkan oleh anak-anak teroris, saya ketemu mereka melihat mata saya, matanya melihat saya itu seolah-olah saya mau ditelan. Saya sampai sempat ketakutan. Kamu pengen apa nak? Yang saya tanyakan. Kamu pengen apa? Pengen mati, katanya. Saya sempat kaget juga karena saya belum pernah nangani seperti ini. Saat kejadian teroris di Surabaya, saya nangani sendiri. Saat kejadian AirAsia saya nangani sendiri, tapi tidak seperti ini. Kaget juga saya. Akhirnya saya coba tenangkan, saya coba diskusi dengan dia. Berat juga saat itu. Sampai di titik terakhir saya pulang, ada 2 jam saya diskusi dengan dia. Tidak bisa ketemu, saya tidak bisa nalukkan. Saat itu saya sudah hopeless. Bisakah saya mengembalikan dia? Ternyata 3 bulan yang lalu saya ketemu dia. Ibu, saya pengen sekolah kembali. Dan ternyata bisa. Karena itu nanti saya juga menyampaikan, ada dokter puskesmas, ada dokter ini bisa untuk, kalau saya muda, kalau di Surabaya, karena kita punya posyandu remaja. Jadi mereka berkumpul di situ, kemudian kita bantu dokter-dokter untuk ahli-ahli tertentu menjelaskan reproduksi, kemudian kita lakukan imunisasi untuk hepatitis, kemudian imunisasi untuk kanker serviks, kita lakukan itu kemudian bagaimana bentuk-bentuk, nanti juga ada penjelasan tentang narkoba, namun itu saat ini preventifnya bukan di saya. Nah, saya hanya nitip. Kenapa saya sempatkan datang? Karena saya ingin nitip seperti itu. Preventiflah yang justru lebih penting, terutama untuk penanganan remaja. Memang kalau sudah ini, saya juga sempat hampir setiap hari, Pak. Hampir setiap hari ada perkosaan bapak kandung kepada anaknya. Hampir setiap hari. Awalnya saya juga sempat agak down juga, tapi itulah kenyataan. Saya harus paham dan saya harus melangkah, karena itulah saya kesini untuk nitip preventifnya ini, terutama untuk mencegah hal-hal yang belum saatnya atau belum tidak selayaknya dirasakan oleh para anak-anak kita karena ketidakmampu dan ketidakmengertian mereka. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, karena
saya sempatkan ini untuk menitipkan ini hal tersebut. Mudah-mudahan ini saya bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Jadi saya datang untuk ini, begitu. Terima kasih dan terima kasih kepada MSF yang telah ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan program-program yang lain untuk kita bersama-sama mencari pengetahuan supaya masa depan anak bangsa ini bisa mereka bisa bersaing dengan anak-anak lain atau sejajar dengan anak-anak lain di seluruh dunia. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri. Ibu Menteri dimohon untuk masih bisa berada di panggung dan berkenan untuk membuka lokakarya ini secara resmi dengan simbolik memukul gong dan didampingi oleh MSF Head of Mission Walter Lorenzi dan juga Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja Dr. Inti Mujati MKM. Ibu Menteri akan membunyikan gong sebagai simbol membuka secara resmi lokakarya akhir program kesehatan remaja dan COVID-19 di Banten dan DKI Jakarta. Kita berikan tepuk tangan. Secara resmi, lokakarya hari ini telah dibuka. Baik, terima kasih Bu Menteri dan selanjutnya langsung akan diserahkan laporan secara simbolik oleh MSF Head of Mission Bapak Walter Lorenzi kepada Menteri Sosial dan juga Sekjen Kementerian Kesehatan yang diwakilkan oleh Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Saat ini kita mengabadikan momen kali ini juga yang menjadi simbol koordinasi dan juga kolaborasi lintas sektor untuk penanganan kesehatan remaja dan juga COVID-19 di Indonesia. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa penanganan masalah-masalah kesehatan baik itu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental merupakan harus dibutuhkan kerjasama semua pihak. Baik, sekali lagi akan ada foto bersama. Terima kasih kepada Ibu Menteri, Mr. Walter dan juga Dr. Inti. Ibu Menteri disilahkan untuk bisa mengunjungi exhibition atau pameran oleh MSF di depan ruangan ini. Dalam exhibition atau pameran ini juga diperlihatkan kegiatan-kegiatan atau dokumentasi kegiatan dari MSF di Indonesia khususnya.